Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal penilaian harian atau yang sering kita sebut dengan PH untuk materi statistika. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kakak semua, data ini seperti yang tertulis di sini adalah untuk soal nomor 1 dan 2. Ini adalah daftar nilai ulangan PPKN siswa kelas 5 SD Nusantara 3. Pertanyaan untuk nomor 1, dari daftar nilai di atas, nilai tertinggi adalah titik A, B, C, atau D. Nah, jadi ini mudah saja ya. Pertama kita cek 100 kakak. Kita lihat sekilas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini tidak ada 100. Berarti kita lanjut ke yang B, 97. Kita cek di sini tidak ada, di sini tidak ada juga, di sini juga, di sini tidak ada. Selanjutnya yang C 95. Nah, ini ada 95. Nah, karena C yang untuk 95 sudah kita temukan, jadinya kita pastikan ini adalah nilai tertinggi. Jadi walaupun 90 ada yang ini, karena yang ditanyakan adalah nilai tertinggi, jadi kita stop sampai di sini. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 2, dari daftar nilai di atas, selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah titik A, B, C, atau D. Baik, jadi untuk nomor 1 tadi kita sudah pastikan ya nilai tertingginya dari data ini adalah 95. Sekarang kita mungkin cek nilai terendahnya berapa. Di baris ini nilai terendahnya 80, di sini 70. Berarti ini yang sementara terendah ya, 70. Di sini tidak ada 70. Di sini tidak ada, di sini iya. Jadi di sini ada 65. Jadi kalau kita bandingkan berarti ini yang terendah ya. Di baris ini tidak ada. Jadi kita pastikan ini adalah nilai terendah. Selanjutnya selisih sendiri artinya pengurangan. Kita kurangi 95 dengan 65. 95 dikurangi 65 hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Ini dia kakak tabelnya. Pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah anak. A, B, C, atau D. Jadi pertanyaannya, banyak siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Di sini nilai tertingginya adalah 90. Di sini berdasarkan tabel banyak siswanya 2, berarti jawaban dari soal ini adalah 2. 2 ada di A. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah A ya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan tabel berikut. Berikut ini adalah data umur siswa kelas 4 sampai 6. Nah, ini dia datanya. Pertanyaannya, berdasarkan data umur pada tabel di atas, banyak siswa yang umurnya di bawah 11 tahun adalah anak. A, B, C, atau D. Jadi pertanyaannya kakak semua, yang ditanyakan adalah banyak siswa atau jumlah siswa yang umurnya di bawah 11 tahun. Nah, di sini kita perhatikan tabel umur ya. 11 tahun itu yang di sini kakak. Jadi di bawah umur 11 tahun tentunya adalah umur 10 dan umur 9. Jadi tinggal kita jumlahkan siswa yang ini, yang umurnya 10 dan umur 9. Yang umurnya 10 ini 30, yang umurnya 9 25. Berarti 30 tambah 25 hasilnya 55. Ya, jadi 55 ada di D. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Oh iya, jadi ini untuk soal nomor 5 dan 6 ya. Data peserta jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 adalah sebagai berikut.
Jadi ini dia datanya Kakak semua. Jadi ini, piktogram ya. Ini ada SD Nusantara 1, ini jumlah laki-lakinya, ini ada keterangannya, laki-laki yang besar mewakili 100 laki-laki, kalau yang kecil keterangannya ini mewakili 50 laki-laki. Begitu juga dengan yang perempuan, gambar perempuan besar ini mewakili 100, kalau perempuan kecil mewakili 50. Pertanyaannya, berdasarkan diagram gambar di atas, di samping ini ya, kita buat di samping ini sama saja artinya, banyaknya siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan jalan sehat adalah titik-titik anak. A, B, C, atau D. Jadi karena pertanyaannya laki-laki, kita fokus ke laki-laki di sini. Jadi dari SD Nusantara 1 sampai SD Nusantara 5. Kita hitung ya, ini yang mudah dihitung yang besar dulu, ini 100, 200, 300, 400, 500. Selanjutnya yang kecil ini 50, sudah 100, berarti tadi 500, sudah 600. Ini 50. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah 650. Jadi jawabannya ada di D. Selanjutnya nomor 6, berdasarkan diagram gambar di atas, banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan jalan sehat. Banyaknya siswa berarti sekarang yang ditanyakan semuanya, ya. Tadi yang laki-laki sudah kita temukan 650, sekarang tinggal kita hitung yang perempuannya. Ini 100, 200, 300, 400, 500, ini juga 650. Jadi yang perempuan juga ternyata jumlahnya 650. Nah, kalau kita jumlahkan laki-laki dan perempuan, 650 ditambah 650, hasilnya adalah 1.300. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 78, kita jawab berdasarkan diagram batang ini ya. Jadi ini adalah data nilai penilaian akhir semester mata pelajaran matematika siswa kelas 5. Ini ada nilai pasnya, ini ada banyaknya siswa ya. Pertanyaan langsung kita ke nomor 7. Banyak siswa yang memiliki nilai tertinggi adalah titik-titik-titik. Nilai tertinggi ya. Jadi nilai tertingginya di sini ada 100, banyak siswanya kita lihat, kita ke kiri, ternyata cuma 1. Jadi jawaban nomor 7 adalah D. Selanjutnya untuk nomor 8, selisih siswa yang memiliki nilai tertinggi dan terendah. Ya, jadi selisihnya lagi ya kita kurangi. Kita cari, kita udah tahu tadi siswa yang memiliki nilai tertinggi itu cuma 1. Nah, sekarang kita cek yang memiliki nilai terendah. Nilai terendahnya itu 60. Banyak siswa yang dapat nilai 60 itu adalah 7. Berarti tinggal kita kurangi 7 dikurangi 1 ya. 7 dikurangi 1, hasilnya adalah 6. 6 ada di A. Baik, selanjutnya nomor 9. Nah, jadi ini untuk soal nomor 9 sampai 11 ya. Ini namanya diagram garis. Ini adalah data tinggi badan dari seorang siswa kelas 5. Jadi ini di sumbu X-nya atau yang horizontal ini untuk umur atau tahun. Selanjutnya yang ke atas, yang vertikal ini untuk tingginya ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan diagram garis di atas, tinggi badan pada umur 7 tahun adalah titik-titik sentimeter. A, B, C, atau D. Umur 7 tahun. Kakak umur 7 tahun itu di sini. Tinggi badannya berdasarkan titik ini, kita ke sini. Ternyata menunjukkan angka 120 ya. Jadi 120 itu ada di D. Jadi jawaban nomor 9 adalah D. Selanjutnya untuk nomor 10, peningkatan tinggi badan dari umur 9 tahun hingga 10 tahun adalah titik-titik-titik sentimeter. Sekarang yang ditanyakan peningkatan ya. Jadi ini A, B, C, atau D. Baik Kakak, kita perhatikan umur 9 tahun ya sampai 10 tahun. Umur 9 tahun ini di sini dia menunjukkan tingginya 135 saat umur 9 tahun ya. Nah, saat umur 10 tahun tingginya menunjukkan 145. Nah, dari 135 ke 145 peningkatannya hanya 10 cm ya. Jadi jawaban untuk 10 ini ada di nomor 10 ini ada B.
Jadi sekali lagi peningkatannya dari 135 ke 145 adalah 10 cm. Selanjutnya untuk nomor 11, perkiraan tinggi badan setelah usia 12 tahun adalah titik-titik-titik sentimeter. A, B, C, atau D. Kakak perhatikan ya. Jadi ini berdasarkan diagram garis ini sampai nomor 11. Sedangkan yang ditanyakan di sini sekarang perkiraan. Ya, jadi perkiraan tinggi setelah usia 12 tahun berapa. Kalau kita lihat pergerakan yang di sini ya, dari 7 ke 8 ini dari 120 ke 130 naik 10 cm. Dari 8 ke 9 di sini baru cuma naik 5 cm, 130 sampai 135. Tapi setelahnya dari 9 ke 10 atau 10 ke 11 ini naiknya 10 cm. Jadi perkiraan kita dari umur 11 yang di sini ke umur 12 juga kita perkirakan naiknya cuma 10 cm berdasarkan yang ini. Jadi kalau saat umur 11 tahun nilainya atau tingginya 155, kita tambahkan 10 berarti 165 ya. Jadi begitu cara memperkirakan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 11 adalah C, 165. Selanjutnya untuk soal nomor 12, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan cara tatap muka sumber dan narasumber dengan tanya jawab disebut sebagai titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Baik kakak, jadi kan ini soal teori kita langsung jawab ya. Ini berdasarkan pengertiannya, ini lebih ke wawancara ya. Jadi tatap muka sumber dan narasumber. Jadi dilakukan secara langsung dengan tanya jawab. Jadi jawaban untuk nomor 12 adalah C. Selanjutnya nomor 13. Ya, jadi ini ibu guru mengumpulkan data buah favorit semua siswa kelas 3. Ya, data yang diperoleh sebagai berikut. Ini soal nomor 13 sampai soal nomor 16 ini berdasarkan data ini. Pertanyaan nomor 13, banyaknya siswa yang memilih semangka sebagai buah favoritnya adalah yaitu titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Jadi banyak siswa yang memilih semangka ya. Semangka itu yang ini. Jadi garis-garis ini namanya turus kakak. Kalau kita hitung, ini 1, 2, 3, 4 garisnya, ada garis yang miring ini juga dihitung. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ini disebut dengan 5, jumlahnya 5 begitu. Selanjutnya ini kita tambah 5, 6, 7, 8. Jadi berdasarkan turus ini jumlah semangka ada 8 orang. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk nomor 14. Banyak siswa yang memilih mangga sebagai buah favoritnya yaitu A, B, C, atau D. Sekarang yang ditanyakan mangga. Mangga berdasarkan turus ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jawabannya adalah B, 5 orang. Selanjutnya nomor 15. Banyaknya siswa yang memilih stroberi dan nanas ya sebagai buah favoritnya yaitu titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Jadi kakak semua yang tanyakan nomor 15 ini adalah jumlah ya yang milih stroberi dan nanas. Kita lihat stroberi ini ada 2. Jadi ini yang tadi udah 5 ya kakak. Ini 5 berarti jumlah stroberinya 10 yang suka ini. Sedangkan nanas ada 2. Jadi 10 tambah 2. Jadi stroberi dan nanas ya, ini 10, ini 2. 10 tambah 2 hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 16. Jumlah semua siswa kelas 5 yang memilih buah favorit berdasarkan tabel di atas adalah titik-titik-titik. Iya, jadi ini yang tanyakan jumlah ya, jumlah semuanya sekarang. Jumlah semua yang memilih. Jadi ini kita mungkin lebih perjelas lagi ya. Jadi semangka ini jumlahnya adalah 8 ya. Berdasarkan turus ini tinggal kita hitung seperti ini 1, 2, 3, 4 ini 4. Ini mangga ini 5, stroberi 10.
nanas 2, apel ini yang paling banyak, ini jumlahnya 13. Selanjutnya kita jumlahkan biasa. Jadi ini 8 tambah 4, 12, tambah 5, 17, tambah 10, 27, ditambah 2, 29, ditambah 3, 29 tambah 3 dulu ya, ini 32 tambah 10, 42. Jadi jumlah semua siswa berdasarkan tabel ini adalah 42 siswa. Baik Kakak, jadi ini nomor 16, nomor terakhir ya untuk diagram ini. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 17. Jadi ini soal nomor 17 sampai 20. Ini adalah jenis makanan favorit semua siswa SD Nusantara yang berjumlah 120 orang. Kita mulai ya. Nomor 17, banyak siswa yang suka makan nasi goreng adalah titik-titik-titik. Nasi goreng berdasarkan grafik ini 20% ya. Jadi untuk diagram lingkaran kita hitung dulu ya. Jadi 20% bukan berarti 20 orang, bukan. Jadi kita mulai menghitung ya, 20%. Ini karena ini persen berarti 100 ya. 20% ini artinya 20 per 100. Selanjutnya setelah kita rubah 20% jadi 20 per 100, kita kalikan dengan jumlah semuanya. Semua orang yaitu 120. Selanjutnya Kakak perhatikan ya 120 ini jangan anggap ini angka ini ada di bawah ya. Jadi 120 ini tetap dianggap dia sama dengan 20. Jadi dia posisinya di atas. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini atau hitung-hitungan seperti ini ada banyak cara ya. Salah satunya seperti yang kita akan jelaskan. Jadi yang di bawah ini kalau Kakak hitung nolnya ada 2. Nah, yang di atas sekali lagi 120 ini adalah angka yang ada di atas Kakak. Kalau kita hitung nolnya juga ada 2 yang di atas. 0 yang di sini 1, ini juga 1. Nah, berarti jumlahnya 2 yang di atas juga ya. Di bawah 2 berarti kita bisa coret 2 nolnya ini. Sehingga nanti sisanya 2 sama 1. 2 per 1 itu 2. Di sini sisanya 12. Berarti 2 kali 12 ya. Jadi selanjutnya 2 kali 12 ini adalah 24. Jadi jawaban yang benar nomor 17 adalah 24 orang. Selanjutnya untuk soal nomor 18, banyak siswa yang suka makan ayam goreng adalah titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Yang suka ayam goreng. Nah, ayam goreng di sini kalau Kakak perhatikan tidak ada ya, tidak ada nilai persennya seperti nasi goreng, ikan panggang, ataupun sayur hijau. Nah, sebelum kita menghitung, pertama kali kita harus tahu dulu berapa persen untuk ayam goreng. Nah, ilmunya Kakak, dalam satu lingkaran, ya, dalam satu lingkaran penuh ini, jumlah persen maksimalnya adalah 100. Nah, jadi untuk mengetahui ayam goreng, kita hitung dulu yang di sekitarnya itu berapa. Ini 20, ini 45, kita jumlahin. Kita jumlahkan ya, 20 tambah 45, 65, tambah 10 itu 75. Berarti kurangnya 25 supaya 100. Jadi tidak lain ayam goreng ini jumlahnya 25% ya. Supaya dalam satu lingkaran ini jumlahnya 100%. Nah, karena sudah ketemu, jadi kita gunakan angka ini untuk melanjutkan hitungannya. 25%, ini sama seperti nomor 17, artinya 25 per 100 dikali 120. Nah, kalau tadi kita menghilangkan 0 ya. Nah, di sini kita gunakan cara yang lain lagi, supaya ada referensi Kakak untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa 120 ini jangan sampai Kakak menganggap ini di bawah ya, tapi ini di atas. Jadi kita kalikan 25 kali 120. Nah, jangan sampai Kakak kalikan 100 sama 120, jangan ya. Yang dikalikan sama 120 hanya 25. Nah, 25 kali 120 ini menghasilkan 3000 per 100. 100 itu yang di atas. Nah, selanjutnya kita tinggal coret 02, coret 02, 30 per 1. Jawabannya 30. Jadi, hasil dari perhitungan kita adalah 30. 30 ada di C, ya. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 18. Selanjutnya nomor 19, selisih banyak siswa yang suka makan ayam goreng dengan banyak siswa yang suka makan sayur hijau, yaitu A, B,
C, dan D. Sekarang yang ditanyakan selisih. Kita kurangi ya. Yang kita kurangi adalah banyak siswa yang suka makan ayam goreng dan yang makan sayur hijau. Ayam goreng di sini 25%, sayur hijau ini 10%. Jadi langsung kita kurangi Kakak, selisihnya ya biar lebih cepat. 25% dikurangi 10, 25 dikurangi 10 itu 15. 15%. Jadi kita lanjutkan perhitungan dengan 15%. 15/100 kali 120. Ini supaya cepat kita kalikan lagi ya, karena nolnya cuma 1 ini. 15 kali 120 hasilnya 1800/100 yang di bawah ya. Coret 02, coret 02, 18/1 hasilnya 18. Jadi jawaban nomor 19 adalah D. 18 orang. Selanjutnya nomor 20 sekaligus soal terakhir ya. Yang ditanyakan adalah jumlah banyak siswa yang suka makan ikan panggang dengan banyak siswa yang suka makan sayur hijau, yaitu titik A, B, C, atau D. Jadi nomor 20 ini yang ditanyakan di sini adalah jumlah, beda dengan nomor 19 tadi yang ditanyakan selisihnya. Jadi pas selisih kita kurangi, sekarang karena jumlah jadi kita jumlahkan ya, yang suka makan ikan panggang dan sayur hijau. Ikan panggang ini 45, sayur hijau 10. 45 tambah 10 itu 55%. Jadi kita lanjutkan perhitungan dengan angka 55%. Ini artinya 55/100 kali 120. Kita kalikan lagi 55 kali 120. Jawabannya hasilnya itu 6.600/100 ya. 100 yang ini. Selanjutnya kita coret 02, 02, 66/1. Jadi jawabannya 66. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah D. Untuk video kali ini kita cukup sampai di sini Kakak semua. Semoga dari nomor 1 dan dari nomor 20 tidak ada yang terasa sulit bagi Kakak semua. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kakak semua tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.